Di hari pernikahannya, Maya seharusnya tersenyum bahagia, tapi di hadapan ratusan tamu, ia justru menendang ibu mertuanya sendiri. Semua orang terdiam, suasana kacau, dan kamera ponsel merekam segalanya. Apa yang sebenarnya membuat seorang pengantin wanita berani menghancurkan momen sakralnya sendiri? Aku menatap cermin besar di depanku. Wajahku terlihat pucat meski sudah dipoles berbagai lapisan riasan. Gaun putih dengan rendah halus yang membalut tubuhku seharusnya membuatku tampak seperti seorang putri di hari bahagianya. Namun, di balik kilau gaun dan gemerlap perhiasan, jantungku berdetak tak beraturan. Hari ini seharusnya menjadi hari yang kutunggu sejak kecil. Hari di mana aku bersanding dengan seseorang yang kucintai. Aku pernah bermimpi tentang momen ini. Berjalan menuju pelaminan, disambut senyum tamu undangan, lalu mengucapkan janji setia sehidup semati. Semua terasa sempurna, setidaknya di luar. Di dalam diriku, badai sedang bergejolak. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tangan dinginku meremas ujung gaun. Sekelilingku ramai dengan suara sahabat dan keluarga yang membantu mempersiapkan segalanya. Mereka sibuk memastikan makeupku tidak luntur, kerudungku terpasang rapi, serta aksesori yang menempel di tubuhku tidak bergeser sedikit pun. Semua sibuk, semua riuh, semua bahagia. Hanya aku yang merasa seperti terjebak dalam ruang hampa. Cantik sekali, Maya. Kamu benar-benar seperti bidadari. Bisik salah satu temanku, Lani, sambil tersenyum lebar. Aku hanya mengangguk, bibirku kaku, seolah tak mampu membalas. Senyuman itu terasa berat, seperti beban yang harus kupikul hanya demi terlihat sempurna. Lani mungkin tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu bahwa senyumku hanyalah topeng. Sejak beberapa bulan terakhir, aku hidup dalam bayang-bayang ketegangan. Semua orang berusaha meyakinkanku bahwa pernikahan ini akan berjalan lancar. Namun satu orang tak pernah berhenti menorehkan kerikil di hatiku. Ibu Sari, calon ibu mertuaku. Aku masih ingat jelas tatapan dinginnya di malam sebelum acara lamaran. Kata-kata sinisnya masih terngiang di telingaku. Kamu yakin bisa membahagiakan Rian? Jangan hanya bermodal wajah manis, Maya. Hidup rumah tangga itu tidak mudah. Kala itu, aku hanya bisa menunduk. Bagaimana aku bisa menjawab ketika setiap kalimat darinya terasa seperti pisau yang menusuk dalam? Hari ini pun, bahkan sebelum aku berdiri di pelaminan, ia sempat mendekat. Aku yang sedang duduk di ruang rias merasakan aura dingin ketika pintu terbuka. Dari cermin, kulihat sosoknya masuk dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Perhiasannya berkilau, kebaya mewah yang ia kenakan menambah kesan angkuh. Jangan sampai salah langkah, Maya. Semua mata akan tertuju padamu. Kalau sampai ada yang memalukan, ingat, itu bukan hanya mencoreng namamu, tapi juga nama keluarga kami. Katanya dengan suara rendah, namun cukup tajam untuk membuatku tercekat. Aku hanya terdiam, bibirku terasa kering, dan hatiku semakin sesak. Ia pergi meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi, seolah kalimatnya hanyalah peringatan biasa. Padahal setiap kata darinya selalu membekas lama di dadaku. Aku memejamkan mata. Ingin rasanya menangis, tapi air mata tak boleh merusak riasan. Aku harus terlihat sempurna. Aku harus terlihat bahagia. Bukankah ini hari bahagiaku? Bukankah aku mencintai Rian? Bukankah cinta seharusnya mengalahkan segalanya? Tapi mengapa aku merasa begitu tertekan? Suara denting musik dari luar ruangan membuatku sadar bahwa waktunya semakin dekat. Para tamu sudah berkumpul. Aku bisa membayangkan tawa mereka, kamera-kamera yang siap mengabadikan momen, dan bisikan kagum melihat dekorasi megah yang tersusun rapi. Aku berdiri dengan langkah gemetar. Lani meraih tanganku, menuntunku keluar. Maya tarik napas. Semuanya akan baik-baik saja, katanya lembut. Aku mengangguk, meski dalam hati aku ragu. Koridor panjang menuju pelaminan terasa seperti jalan paling berat yang pernah kulalui. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi punggungku. Sesaat aku menoleh ke kanan, melihat keluarga besar yang sudah menunggu. Beberapa tersenyum hangat, beberapa sibuk dengan ponsel mereka, dan beberapa menatap penuh rasa ingin tahu. Aku berusaha menegakkan tubuh. Langkah demi langkah terasa berat. Lalu, aku melihatnya. Rian ia berdiri di ujung pelaminan dengan wajah tenang dan mata penuh keyakinan. Senyum lembutnya seolah memanggilku untuk segera mendekat. Dalam sekejap, sedikit ketegangan di dadaku mereda. Hanya Rian yang membuatku yakin untuk terus melangkah. Aku jatuh cinta padanya sejak pertama kali kami bertemu di kampus. Rian adalah sosok yang sabar, penuh perhatian, dan selalu bisa membuatku merasa aman. Ia berbeda dengan kebanyakan laki-laki yang hanya bicara manis. Rian selalu membuktikan ucapannya dengan tindakan.
Dan hari ini, ia membuktikan cintanya dengan berani menikahiku, meski tahu ibunya belum sepenuhnya merestui. Aku akhirnya sampai di sampingnya. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Sentuhan itu hangat, menenangkan, seolah berkata, "Aku di sini, kamu tidak sendirian." Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya hari ini, senyumku tulus. Namun, dari sudut mataku, aku bisa melihat tatapan dingin Ibu Sari yang duduk di barisan depan. Matanya tajam, bibirnya tersenyum palsu. Hanya aku yang tahu senyum itu menyimpan amarah. Aku mencoba mengabaikannya. Aku menatap ke depan, pada janji yang akan segera kuucapkan. Tapi jauh di lubuk hati, ada perasaan aneh yang tak bisa kutolak. Firasat buruk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu hari ini tidak akan berjalan semulus yang kuinginkan. Hari ini, hari yang seharusnya penuh bahagia, bisa jadi akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupku. Tepuk tangan bergemuruh menyambut langkahku yang baru saja menapaki pelaminan. Musik riang menggema, suara MC terdengar lantang, dan aroma bunga melati bercampur harum dupa memenuhi ruangan. Semua tampak begitu sempurna. Panggung megah, lampu sorot berkilauan. Senyum tamu yang silih berganti menghampiri. Aku duduk di samping Rian. Tanganku masih dalam genggamannya, seolah ia tahu aku butuh pegangan agar tidak jatuh. Senyumnya tenang, wajahnya damai. Di sekelilingku, kamera-kamera ponsel berkilat, mengabadikan momen yang seharusnya menjadi kenangan indah seumur hidup. Namun di balik gemerlap itu, aku merasa seperti boneka yang sedang dipamerkan. Aku tersenyum, membungkuk sedikit ketika tamu menyalami, lalu menerima ucapan selamat dengan ucapan terima kasih yang berulang-ulang. Bibirku bergerak otomatis, tapi hatiku kering. Cantik sekali pengantinnya. Semoga langgeng ya, Nak Maya. Kalian pasangan yang serasi, semoga selalu bahagia. Kalimat-kalimat itu menghujani telingaku tanpa henti. Seperti mantra yang seharusnya membuatku bahagia. Tapi setiap kali aku menoleh ke arah barisan depan, tatapan dingin itu kembali menusukku. Ibu Sari ia duduk anggun, kebayanya berkilau di sinari lampu, wajahnya tersenyum tipis. Di mata orang lain, ia mungkin terlihat sebagai ibu mertua yang penuh kebanggaan melihat anaknya menikah. Tapi aku tahu betul, senyum itu palsu. Senyum yang sama yang pernah kuterima saat pertama kali diperkenalkan sebagai kekasih Rian. Senyum yang menyembunyikan ketidaksetujuan. Aku merasakan lidahku keluh, seolah kata-kata ucapan syukur yang kuucapkan pada tamu hanyalah naskah hafalan. Lalu, seperti yang kutakutkan, sindiran itu datang lagi. Saat seorang kerabat menyalami kami dan memuji penampilan gaunku, aku mendengar suara lirih Ibu Sari, pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Gaun bagus, tapi sayang yang memakainya. Terlalu biasa. Aku menoleh sekilas. Ia masih tersenyum. Tangannya bertepuk pelan, seolah ikut bahagia. Tapi aku tahu, kata-kata itu ditujukan padaku. Hatiku perih. Aku ingin marah, ingin menegurnya. Namun semua mata tertuju padaku. Kamera ponsel, kamera video, mata-mata penuh rasa ingin tahu. Aku tidak boleh menunjukkan rasa kesalku. Aku harus terus tersenyum. Rian menoleh sebentar ke arahku. Matanya penuh tanya. Ia mungkin menangkap perubahan kecil di wajahku. Aku hanya menggeleng pelan, mencoba menutupi. Aku tidak ingin merusak suasana. Lalu satu demi satu tamu terus berdatangan. Beberapa adalah teman lama Rian, beberapa adalah rekan bisnis keluarga. Mereka tertawa, mengucapkan doa, bahkan bercanda tentang malam pertama. Aku hanya tersenyum tipis, menahan rasa lelah yang mulai menyerang. Pelaminan terasa panas. Lampu sorot yang seharusnya memperindah suasana malah membuat wajahku berkeringat. Aku menggerakkan tangan pelan, mencoba menyeka dengan tisu yang kusimpan di pangkuan. Maya, jangan terlalu tegang. Nikmati saja. Senyummu kurang lebar. Bisik salah seorang kerabat perempuan dari pihak Rian sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum lagi, lebih lebar, meski pipiku terasa kaku, seperti wajah yang dipaksa merekah padahal hati sedang layu. Di antara ramainya ucapan selamat, aku mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. Entah apa yang dilihat Rian darimu, Maya. Kamu hanya gadis sederhana. Semoga saja kamu bisa membuktikan dirimu. Aku hampir kehilangan kendali. Mataku menatap lurus pada Ibu Sari. Tapi sekejap kemudian, aku sadar ada puluhan pasang mata yang mengamati. Aku menunduk, menutupinya dengan senyum. Dalam hati aku berteriak, kenapa hari bahagia ini harus diwarnai dengan luka yang sama? Kenapa aku tidak bisa tenang? Rian kembali meremas tanganku. Ia mendekatkan wajah berbisik lirih. Kamu baik-baik saja?
Aku menarik napas panjang, mengangguk pelan. Aku baik, jawabku singkat, meski jelas itu kebohongan. Ia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum kecil, seolah berkata bahwa ia mempercayaiku. Padahal aku tahu, Rian bisa membaca isi hatiku lebih dari siapapun. Waktu terasa berjalan lambat. 1 jam duduk di pelaminan rasanya seperti seharian. Aku mendengarkan ratusan ucapan, menjabat tangan berkali-kali, dan tersenyum sampai otot wajahku kaku. Tapi di dalam, aku menahan gejolak. Aku tahu, setiap sindiran kecil dari Ibu Sari bukan sekadar ucapan biasa. Nah, itu adalah bentuk penolakan yang terus-menerus. Penolakan yang sejak awal sudah ada, dan kini dibungkus rapi dengan senyum di depan tamu. Aku merasa seperti sedang duduk di kursi panas. Pelaminan yang dihiasi bunga-bunga mewah itu bagiku tak ubahnya panggung sandiwara. Semua orang melihat pertunjukan, tapi hanya aku yang tahu betapa rapuhnya panggung itu. Ketika seorang anak kecil yang lucu berlari ke arahku sambil membawa bunga, aku tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak duduk di sini. Ia menyodorkan bunga itu, matanya berbinar. Aku menerimanya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, kebahagiaan kecil itu lenyap seketika ketika mataku kembali bertemu dengan tatapan Ibu Sari. Ia tidak berkata apa-apa kali ini, hanya menatap tajam seperti mengingatkan. Kamu tidak akan pernah benar-benar diterima. Aku menunduk menatap bunga kecil di tanganku. Hati kecilku berbisik, apakah aku kuat melewati semua ini? Apakah pernikahan ini benar-benar awal kebahagiaan, atau justru awal penderitaan baru? Aku menegakkan tubuh, menarik napas, lalu kembali tersenyum ke arah tamu berikutnya. Senyum palsu lagi, dan aku tahu, senyum ini harus terus kupasang, entah sampai kapan. Tamu demi tamu terus berdatangan, menyalami, mengucapkan doa, lalu pergi dengan senyum puas karena sudah menjadi bagian dari pesta megah ini. Dari luar semua terlihat lancar, tapi di dalam diriku, rasa sesak semakin menjadi-jadi. Aku duduk di pelaminan, menatap ke depan tanpa fokus. Suara tawa, musik, dan percakapan tamu terdengar seperti gema jauh yang tidak benar-benar menyentuhku. Yang menempel hanya satu hal. Kata-kata tajam dari Ibu Sari yang sejak tadi berulang kali menyayat hatiku. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi otakku tak bisa diam. Ingatanku perlahan membawa kembali cerita lama, luka lama, dan perasaan yang sudah lama ku pendam. Aku ingat pertama kali aku dan Rian bertemu. Itu terjadi bertahun-tahun lalu, saat aku masih mahasiswa tingkat akhir. Aku sedang sibuk di perpustakaan kampus, menyiapkan skripsi yang membuat kepalaku hampir meledak. Rambutku kusut, wajahku lusuh, dan bajuku kusam karena terlalu sering dipakai bergantian. Saat itu, aku bahkan tidak peduli dengan penampilan. Rian datang tiba-tiba, duduk di meja yang sama denganku. Awalnya aku terganggu, karena banyak meja kosong lain, tapi ia memilih duduk di depanku. Aku mendongak, menatapnya dengan alis terangkat. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Boleh kan? Kursi di sini kosong." Aku mengangguk malas, kembali menekuni laptopku. Tapi beberapa menit kemudian, aku sadar ia tidak membuka buku apapun, hanya menatap kertas kosong. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku akhirnya. Tak tahan dengan tatapan kosongnya. "Menunggu kesempatan bicara sama kamu," jawabnya enteng. Aku nyaris tersedak ludahku sendiri. "Apa?" Ia tersenyum lebar. "Kamu kelihatan serius sekali." Aku pikir kenalan dulu tidak ada salahnya. Aku Rian. Aku menatapnya beberapa detik antara kesal dan geli. Tapi entah mengapa, ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak bisa menolak. Ada ketulusan yang jarang kulihat pada orang lain. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Awalnya hanya ngobrol ringan, lalu belajar bersama, hingga akhirnya saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Rian bukan tipe laki-laki yang memamerkan dirinya. Ya sederhana, humoris, tapi juga penuh perhatian. Aku jatuh cinta perlahan-lahan tanpa sadar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus. Aku masih ingat pertemuan pertamaku dengan Ibu Sari. Saat itu, aku gugup setengah mati. Rian membawaku ke rumahnya untuk dikenalkan. Aku mengenakan gaun sederhana, membawa kue buatan sendiri, tanda hormat yang menurutku pantas. Tapi sejak aku masuk ke ruang tamu, tatapan Ibu Sari sudah membuatku ciut. Ia menatap dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai barang dagangan di pasar. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. "Ini Maya, Bu," kata Rian penuh semangat. Orang yang sering kuceritakan itu. Aku menunduk sopan, menyodorkan kue yang kubawa. "Selamat sore, Bu. Semoga suka." Ibu Sari menerima kotak itu dengan ekspresi datar. "Oh, terima kasih." Repot-repot sekali, aku mencoba tersenyum.
Tapi saat aku duduk, ia langsung menembakkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku gelagapan. Kuliah di mana? Jurusan apa? Orang tua kerja apa? Tinggal di mana? Rencana ke depan apa? Suara dan ekspresinya terdengar seperti sedang menginterogasi. Aku menjawab sebaik mungkin, tapi aku bisa merasakan kalau jawaban-jawabanku tidak memenuhi ekspektasinya. Dan akhirnya, kalimat yang paling membekas keluar dari bibirnya. Sederhana sekali. Kamu yakin bisa mendampingi Rian? Hidup keluarga kami bukan main-main, Maya. Kamu harus siap mental. Aku hanya terdiam. Waktu itu, aku tidak tahu harus menjawab apa. Rian mencoba menengahi dengan bercanda. Bu, jangan menakut-nakuti Maya dong. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar bercanda. Itu adalah peringatan. Sejak hari itu, aku merasa bahwa hubungan kami akan penuh rintangan. Dan aku benar. Setiap kali aku dan Rian jalan bersama, aku tahu ia sering ditelepon ibunya. Dari nada bicaranya, aku bisa menebak pembicaraan mereka sering berujung pada debat kecil. Rian jarang mau membahas isi telepon itu, tapi aku tahu semua tentangku yang menjadi bahan pembicaraan. Kadang aku mendengar sindiran halus, kadang aku hanya merasakan perubahan suasana hati Rian setelah berbicara dengan ibunya. Tapi yang selalu sama adalah keteguhannya. Ia tidak pernah menyerah memperjuangkan aku. Kalau kamu yang kupilih, berarti kamu yang terbaik buatku, Maya. Katanya suatu malam ketika kami duduk di taman kampus. Restu itu penting, tapi aku juga percaya restu bisa datang seiring waktu, asal kita sama-sama sabar. Aku menatapnya, hatiku terenyuh. Tapi di sudut hati kecilku, aku takut. Bagaimana kalau waktu tidak pernah cukup? Bagaimana kalau restu itu tidak pernah datang? Hari ini, ketakutan itu nyata. Aku duduk di pelaminan, mengenakan gaun indah, didampingi Rian yang begitu kukasihi. Tapi tatapan Ibu Sari dari kursinya di barisan depan terasa sama menusuknya seperti pertama kali aku bertemu dengannya. Aku menatap tangan Rian yang masih menggenggamku. Kehangatan itu nyata, ketulusan itu nyata. Tapi luka lama itu juga nyata. Aku tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Rian. Ini juga tentang dua keluarga, dua dunia, dan dua hati yang masih penuh dengan jurang pemisah. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menjembatani jurang itu. Satu hal yang ku tahu pasti, luka lama itu belum sembuh. Luka yang terus kubawa sejak awal, luka yang hari ini kembali terasa terbuka di depan ratusan tamu. Aku menarik napas dalam, tersenyum lagi pada tamu berikutnya yang mengucapkan selamat. Senyum itu hambar, ya tapi lebih baik daripada menunjukkan air mata. Di dalam hati aku hanya bisa berdoa, ya Tuhan, jika ini memang jalanku tolong beri aku kekuatan, karena aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Aku mencoba bertahan. Suara musik yang lembut kini berganti dengan lantunan doa dari seorang ustaz yang memimpin acara. Para tamu ikut menundukkan kepala, mengamini setiap kalimat yang dipanjatkan. Suasana mendadak hening, hanya suara doa yang bergema memenuhi ruangan. Seharusnya, di momen ini aku bisa merasa damai. Doa yang naik ke langit, restu yang dipanjatkan, semua seharusnya menenangkan hati. Tapi anehnya, aku justru merasa semakin sesak. Kata-kata doa itu seperti gema kosong di dalam dadaku. Aku menunduk, mencoba memejamkan mata. Tangan Rian masih menggenggamku erat. Aku tahu ia ingin memberiku kekuatan. Namun, genggaman itu tidak cukup untuk meredam rasa perih yang kembali merayap setiap kali aku merasakan tatapan Ibu Sari. Aku bisa merasakannya, meski mataku terpejam. Tatapan tajam, penuh perhitungan, seakan menembus kulitku. Saat doa selesai, semua orang mengucap amin serentak. Ruangan kembali riuh dengan tepuk tangan kecil dan senyum lega. MC kembali berbicara, mengajak tamu menikmati hidangan, dan menyebutkan acara hiburan yang akan menyusul. Aku mencoba tersenyum, berbalik sedikit ke arah tamu yang berdiri untuk menyapa. Lalu, aku mendengarnya lagi. Kali ini bukan sindiran samar, tapi kalimat jelas yang diucapkan dengan nada rendah, tepat saat beberapa orang berdiri di dekat pelaminan. Semoga Rian tidak menyesal. Aku sudah bilang perempuan ini bukan pilihan yang tepat. Aku menahan napas. Tubuhku menegang. Suara itu datang dari sebelah kiri, dari kursi barisan depan. Dari mulut Ibu Sari, kedua mataku langsung terarah ke arahnya. Ia masih duduk anggun, senyum tipis di wajahnya. Tapi bibirnya baru saja melontarkan kata-kata itu, tanpa rasa bersalah. Aku menunduk cepat, pura-pura merapikan gaunku. Dadaku berdegup kencang. Rian tidak mendengar, karena saat itu ia sibuk membalas sapa beberapa sahabat lamanya yang naik ke pelaminan. Tapi aku mendengar. Aku merasakan setiap kata itu menusuk seperti duri yang ditanam dalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Aku tidak boleh menangis. Tidak di sini.
Tidak di depan semua orang. Namun semakin aku menahan, semakin sesak rasanya. Suara-suara kecil itu terus menggema di kepalaku. Seolah aku sedang duduk di kursi pengadilan dan seluruh dunia menjadi juri yang siap menghakimi. Aku memalingkan wajah, menatap dekorasi bunga di samping panggung. Bunga mawar putih, melati, dan anggrek yang tertata indah. Semua terlihat sempurna. Tapi aku tahu, di balik keindahan itu, ada duri tersembunyi. Sama seperti senyum palsu Ibu Sari, suara MC kembali terdengar. Ia mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada sesi keluarga besar untuk berfoto bersama. Suasana menjadi semakin riuh. Orang-orang bersiap, kamera para fotografer berkilatan. Hatiku semakin berdebar. Aku tahu, sebentar lagi aku harus berdiri berdampingan dengan Ibu Sari. Dan benar saja, pemandu acara memanggil keluarga inti untuk naik ke pelaminan. Ayah dan ibuku melangkah dengan wajah penuh haru, adik-adikku tersenyum malu-malu. Lalu tibalah giliran keluarga Rian Ibu Sari naik dengan langkah anggun. Seolah ia adalah ratu. Kebaya hijau tua dengan bordir emasnya berkilau di bawah cahaya lampu. Semua orang menoleh, kagum dengan penampilannya. Aku bisa mendengar bisikan tamu-tamu di belakang. Wah, ibunya Rian terlihat sangat berwibawa, ya. Pantas anaknya gagah dan tampan, ibunya saja auranya luar biasa. Aku menelan ludah. Kata-kata itu membuatku semakin kecil di hadapan mereka. Ibu Sari berdiri di samping Rian, sementara aku di sisi lainnya. Kami hanya dipisahkan oleh satu orang, suamiku. Ia tersenyum lebar ke arah kamera, begitu juga dengan ayah dan ibuku. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku bergetar. Dekat sedikit, Maya, bisik fotografer. Aku melangkah maju setengah langkah. Sekilas tubuhku hampir sejajar dengan Ibu Sari. Dari sudut mataku, aku melihat senyumannya. Indah menawan tapi dingin. Lalu, tanpa menggerakkan bibirnya banyak, ia berbisik pelan. Hanya cukup untuk ku dengar. Kamu pikir kamu sudah menang hanya karena berdiri di sini? Kamu belum tahu apapun, Maya. Aku tercekat. Senyumku hampir pudar. Tapi lampu kamera sudah berkedip-kedip, semua orang menatap. Aku terpaksa menahan diri, memaksa bibirku tetap melengkung. Di dalam hati aku berteriak. Kenapa? Kenapa semua harus begini? Apa salahku hingga aku diperlakukan seperti ini? Klik, klik, klik. Foto-foto terus diambil, sementara aku berperang dengan perasaan sendiri. Ketika sesi foto selesai, semua keluarga turun kembali. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhku masih gemetar. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang bisa putus kapan saja. Rian menoleh ke arahku, matanya penuh perhatian. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lirih, aku mengangguk cepat. Aku baik, jawabku. Lagi-lagi dengan senyum yang kupaksakan. Padahal aku tidak baik. Tidak sama sekali. Aku merasa doa-doa yang tadi dipanjatkan tidak mampu menutup luka yang semakin menganga. Hari ini belum selesai. Dan entah kenapa, aku merasa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Aku menegakkan tubuhku, mencoba tetap tegar setelah sesi foto keluarga yang baru saja selesai. Senyum di wajahku masih menempel, tapi aku tahu itu hanya topeng tipis yang menutupi luka di dalam dada. Pelaminan kembali ramai. Para tamu berdatangan, silih berganti mengucapkan selamat, menyerahkan bingkisan, lalu berfoto bersama kami. Suara tawa, percakapan riuh, dan kilatan kamera terus mengiringi. Aku berusaha menanggapi semuanya dengan senyum, dengan ucapan terima kasih, dengan wajah ramah yang terlihat wajar. Tapi semakin lama, semakin sulit aku menahan diri. Tatapan dan bisikan Ibu Sari sejak tadi terus membayang. Aku tidak bisa melupakannya. Kalimat kamu belum tahu apapun, Maya, masih terngiang, menusuk seperti mantra yang merusak ketenanganku. Aku tahu aku tidak boleh terpancing. Ini hari pernikahanku. Semua orang menonton, tapi rasa sakit itu semakin menggerogoti. Aku merasa seperti sedang duduk di atas bara, menunggu kapan api benar-benar menyulut dan membakar habis. Lalu tibalah saat yang tak pernah kuduga. Seorang tamu perempuan paruh baya naik ke pelaminan. Ia menyalami Rian dengan hangat, lalu menatapku sambil tersenyum. Cantik sekali pengantinnya. Semoga langgeng ya, nak. Aku mengangguk, tersenyum tulus untuk sesaat. Tapi sebelum aku sempat menjawab, suara lirih terdengar dari samping. Cantik? Cantik di luar saja. Warihare, Rian. Banyak perempuan manis di depan, tapi aslinya penuh topeng. Aku membeku. Tubuhku kaku, darahku mendidih. Itu suara Ibu Sari. Lagi, aku menoleh, menatapnya. Ia masih duduk anggun, tersenyum manis pada tamu lain, seolah tidak pernah mengucapkan kata itu. Tapi aku mendengar jelas. Tidak ada yang salah dengar kali ini. Ia mengatakannya dengan sengaja untukku. Hatiku bergetar. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
Tiba-tiba aku berdiri. Kursi pengantin berderit halus. Tamu yang baru saja menyalamiku menatap bingung. Aku melangkah ke arah Ibu Sari. Jantungku berdetak cepat, nafasku berat. Semua orang menoleh, keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku berhenti tepat di depan kursinya. Tatapan kami bertemu. Ia tersenyum tipis, matanya berkilat seperti menantang. Dan sebelum aku bisa berpikir panjang, kakiku bergerak dor. Aku menendangnya, semuanya terjadi begitu cepat. Ibu Sari terhuyung sedikit, terkejut dengan tindakanku. Suara tamu yang sebelumnya riuh mendadak membeku. Hening. Lalu, hanya dalam hitungan detik, bisik-bisik mulai terdengar dari segala arah. Astaga, pengantin menendang ibu mertua. Apa-apaan ini? Ya Tuhan, kenapa begini? Aku berdiri kaku, nafasku memburu. Tangan gemetar. Aku bahkan tidak percaya pada apa yang baru saja kulakukan. Tapi rasa sakit, rasa terhina, rasa tertekan yang kupendam selama ini, meledak begitu saja. Ibu Sari menatapku dengan wajah marah bercampur kaget. Senyumnya lenyap, matanya membesar, bibirnya bergetar. Untuk sesaat ia tidak bisa berkata apa-apa. Rian langsung berdiri. Maya, serunya, semua kamera ponsel terangkat. Lampu kilat memotret, kamera video merekam. Momen itu tertangkap jelas abadi. Tidak ada yang bisa menghapusnya lagi. Aku merasakan ratusan pasang mata menusukku. Suara-suara sumbang mulai terdengar semakin jelas. Tidak sopan sekali. Pengantin wanita kurang ajar. Aduh, ini bakal viral. Aku ingin berteriak. Aku ingin menjelaskan. Tapi mulutku terkunci. Aku menatap Rian, matanya terbelalak, wajahnya sulit ditebak. Ia tidak langsung marah, tapi juga tidak tersenyum. Ia hanya diam, seolah sedang menahan sesuatu. Ibu Sari akhirnya bersuara. Suaranya gemetar tapi tajam. Kamu perempuan tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu melakukan ini di depan orang banyak? Ini hari pernikahan, Maya. Kamu memalukan keluarga kami. Aku hampir menangis. Tapi air mataku tertahan. Hatiku sakit, kepalaku berputar. Semua orang menatapku seperti aku penjahat. Bu, suaraku serak. Saya hanya, tapi kalimatku terhenti. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bagaimana aku bisa menceritakan semua sindiran, semua kata-kata pedas yang tidak didengar orang lain? Bagaimana aku bisa membuktikan kalau tindakanku bukan tanpa alasan? Tidak ada yang akan percaya. Tidak ada yang akan membelaku. Aku menunduk. Tanganku meremas gaunku. Nafasku tercekat. Di antara keributan itu, aku mendengar suara kamera ponsel semakin sering berbunyi. Semua merekam. Semua mengabadikan. Dan aku tahu, dalam beberapa jam saja, kejadian ini akan menyebar di media sosial. Aku akan menjadi bahan omongan, bahan gosip, bahan ejekan. Aku merasa dunia runtuh. Tapi di tengah rasa kacau itu, aku merasakan sesuatu. Rian, ia masih berdiri di sampingku. Wajahnya serius, matanya menyapu ruangan, lalu kembali menatapku. Dan anehnya, ia tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada marah, tidak ada panik. Ketika aku hampir jatuh dalam jurang putus asa, ia membuka mulut. Cukup. Suaranya tegas, dalam, menggema ke seluruh ruangan. Semua orang langsung terdiam. Aku menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Semua tamu menunggu apa yang akan ia katakan. Dan di sanalah aku merasakan sesuatu akan berubah. Satu kata dari Rian membuat ruangan mendadak senyap. Cukup. Suaranya bergema, menusuk, seperti palu yang menghentikan seluruh percakapan sekaligus. Aku berdiri kaku di pelaminan, nafasku masih memburu. Jantungku berdetak keras seolah ingin pecah keluar dari dadaku. Aku memandang ke sekeliling. Ratusan pasang mata menatapku. Ada yang penuh rasa ingin tahu. Ada yang terkejut, ada yang memandang dengan tatapan menghakimi. Aku merasa telanjang di hadapan semua orang. Tidak ada gaun putih yang bisa menutupi rasa malu ini. Tidak ada riasan wajah yang cukup tebal untuk menutupi luka batinku. Aku ingin berlari. Aku ingin menghilang. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Ibu Sari duduk tegak dengan wajah yang masih marah. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi kata cukup dari Rian membuatnya menahan diri. Untuk pertama kalinya, ia terdiam di hadapan semua orang. Suara tamu mulai terdengar pelan, bisik-bisik samar yang menusuk telingaku lebih dalam daripada teriakan keras. Kenapa bisa begini? Pengantin perempuan berani sekali. Kalau aku jadi ibunya, aku sudah keluar dari ruangan. Pasti ada masalah keluarga. Bisikan itu seperti pisau kecil. Menusuk berkali-kali tanpa henti. Aku menunduk, air mataku menetes. Jatuh ke gaun putihku yang kini terasa berat.
bukan lagi simbol kebahagiaan. Gaun ini seperti jeruji besi yang mengurungku di dalam sangkar. Rian menoleh ke arahku. Wajahnya tegas tapi tidak dingin. Ia tidak menegurku di depan semua orang. Ia juga tidak merangkulku. Ia hanya berdiri di antara aku dan ibunya, seolah menjadi tembok yang memisahkan kami berdua. "Maya," bisiknya lirih, hampir tidak terdengar, tapi cukup membuatku mengangkat wajah. Aku menatapnya, mataku basah. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Tapi tenggorokanku terkunci. Suaraku hilang. Seorang MC yang sejak tadi panik akhirnya mencoba menengahi. "Hadirin sekalian, mari kita beri kesempatan untuk pengantin beristirahat sejenak. Acara akan kita lanjutkan sebentar lagi." Suaranya bergetar, jelas ia gugup. Beberapa tamu tertawa kecil. Tawa canggung, tawa yang tidak tahu harus bersikap bagaimana. Beberapa yang lain justru semakin gencar merekam, memotret, mengabadikan setiap detik. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahku yang sembab akan tersebar di layar-layar ponsel orang lain. Aku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di saat itu aku teringat masa kecilku. Aku pernah berjanji pada diri sendiri untuk tidak menjadi perempuan lemah. Untuk tidak membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Tapi sekarang, apa yang kulakukan? Di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, aku malah menjadi bahan tontonan, bahan hinaan, bahan perdebatan. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Aku ingin menghilang. Namun justru saat aku berada di titik itu, Rian melangkah maju. Ia menatap seluruh tamu dengan tatapan yang membuat mereka terdiam. "Semua, tolong dengarkan saya sebentar." Seketika ruangan kembali senyap. Bahkan suara musik latar dihentikan. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakan Rian. Aku menatapnya, bingung sekaligus takut. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan memarahiku? Apakah ia akan meminta maaf atas tindakanku yang memalukan ini? Apakah ia akan memilih ibunya di hadapan semua orang? Rian menarik napas panjang. "Saya tahu. Kejadian ini membuat banyak dari Anda terkejut." Suara Rian berat tapi tenang. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan pernikahan seperti ini. Tidak ada pengantin yang bermimpi untuk terlihat buruk di depan orang banyak. Tapi sebelum semua orang menilai, saya ingin meminta, dengarkan dulu penjelasan saya. Aku terbelalak. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap wajahnya, berusaha memastikan aku tidak salah dengar. "Rian." Tidak marah. Rian tidak menyalahkanku. Para tamu saling berpandangan. Beberapa menunduk, beberapa menunggu. Ibu Sari menatap Rian dengan ekspresi terkejut. Jelas ia tidak menyangka anaknya akan berbicara seperti itu. Rian melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Maya bukan perempuan sembarangan. Saya memilihnya bukan hanya karena saya mencintainya, tapi karena saya tahu siapa dia. Kuat, tulus, dan berani. Kalau hari ini ia melakukan sesuatu yang mengejutkan, percayalah, itu bukan tanpa alasan." Kata-katanya menghantamku. Aku merasakan tubuhku melemah, lututku hampir goyah. Rian membelaku di hadapan semua orang. Aku ingin menangis lagi, tapi kali ini bukan karena malu. Aku menangis karena rasa lega yang tak terduga. Namun aku juga tahu, ini baru permulaan. Ibu Sari menatap Rian dengan wajah kaku. Tangannya mengepal di pangkuan. Aku bisa melihat betapa ia menahan amarah. "Rian," suaranya rendah, dingin. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Rian menoleh ke arahnya. "Tidak, Bu. Justru saya tahu persis." Ruangan semakin hening. Bahkan anak-anak yang tadinya berlari-larian pun berhenti. Semua menunggu. Aku menutup mulutku dengan tangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ku tahu, badai baru saja dimulai. Tanganku gemetar ketika menggenggam ujung gaun, seakan kain putih ini bisa menjadi pegangan agar aku tidak jatuh. Mataku bengkak karena menahan tangis, dadaku sesak oleh tatapan orang-orang yang masih menusukku dari segala arah. Aku ingin lenyap, aku ingin bersembunyi. Tapi suara Rian yang tenang itu menahanku di sini, di tengah badai yang tak bisa kuhindari. "Tidak, Bu. Justru saya tahu persis." Kalimat itu bergema, membuat ruangan semakin membeku. Aku mengangkat wajah, menatap Rian yang berdiri tegak di sampingku. Posturnya lurus, wajahnya tegas, matanya tidak bergetar sedikit pun. Untuk pertama kalinya, aku melihat keberanian yang berbeda darinya. Bukan sekadar pria yang mencintaiku, tapi seorang anak yang akhirnya berdiri melawan bayangan ibunya. Ibu Sari menoleh cepat, menatap Rian dengan sorot tajam yang hanya pernah kulihat ketika ia mencoba menekan atau merendahkanku. Tapi kali ini, sorot itu diarahkan pada anak kandungnya sendiri. "Kamu bicara apa, Rian?"
Kamu sedang mempermalukan ibu di depan semua orang. Suara Ibu Sari meninggi, membuat beberapa tamu terlonjak kaget. Ada yang menutup mulut, ada yang makin fokus merekam. Aku bisa melihat ponsel-ponsel diangkat lebih tinggi, seperti mereka tahu. Sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Rian menghela napas dalam. Bu, ibu pikir Maya menendang ibu tadi hanya karena dia kurang ajar? Karena dia tidak sopan? Karena dia ingin mempermalukan keluarga ini? Ia berhenti sebentar, lalu menatap tamu-tamu yang menonton. Tidak, dia melakukannya karena dia sudah terlalu lama menahan. Aku tercekat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan lagi. Kata-katanya seperti memecahkan tembok yang selama ini kukunci rapat-rapat. Rian melanjutkan, suaranya mantap. Sejak awal Maya sudah berusaha menghormati ibu. Dia datang dengan hati tulus, dengan niat baik. Tapi apa balasan yang dia terima? Sindiran, hinaan, penolakan. Berkali-kali saya lihat sendiri Maya pulang dengan mata sembab setelah bertemu ibu. Berkali-kali dia mencoba meyakinkan saya, tidak apa-apa Rian, mungkin ibu hanya butuh waktu. Dia selalu mencoba bersabar. Bisikan para tamu mulai terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda. Tidak semua bernada menghakimi. Ada yang terdengar iba, ada yang seperti terkejut, ada pula yang hanya terdiam dengan ekspresi kaku. Aku meremas dadaku sendiri. Hatiku panas, sekaligus terasa ringan. Panas karena luka itu diungkap di depan semua orang. Tapi ringan karena akhirnya ada yang menyuarakan apa yang selama ini kutahan sendirian. Ibu Sari bergetar, tangannya mengepal, wajahnya memerah. Rian, kamu berani sekali membuka aib keluarga sendiri di depan orang luar. Kamu pikir orang-orang ini perlu tahu urusan kita? Rian menatap lurus ke arah ibunya, tanpa gentar. Ya, Bu. Karena selama ini ibu selalu menutupinya dengan senyum palsu. Orang lain melihat ibu anggun, lembut, penuh kasih. Tapi Maya merasakan sisi ibu yang berbeda. Semua tamu di sini sudah menilai Maya hanya dari tindakannya barusan. Jadi biarkan mereka juga tahu alasannya. Aku mendengar beberapa orang menarik napas panjang. Beberapa bahkan menunduk seolah tidak tega menatap kami. Suara Rian bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. Saya tidak bisa diam lagi, Bu. Saya mencintai Maya. Dan kalau hari ini ia meledak, kalau hari ini ia melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu karena ia sudah terlalu sering dipaksa menelan sakit sendirian. Saya tidak akan membiarkannya berdiri sendirian lagi. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tangisku pecah, tubuhku gemetar hebat. Hatiku seakan dihantam badai, tapi di tengah badai itu ada cahaya. Cahaya yang bernama Rian. Beberapa tamu perempuan mulai mengusap mata mereka, seakan tersentuh. Ada yang berbisik, kasihan sekali Maya. Ada yang berkata, berarti benar, ada masalah keluarga. Ibu Sari menatap Rian tak percaya. Kamu memilih dia daripada ibu? Pertanyaan itu menusuk. Semua orang menahan napas. Bahkan aku pun takut pada jawabannya. Rian terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku tidak memilih siapapun, Bu. Aku memilih kebenaran. Dan kebenarannya adalah, Maya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia bagian dari hidupku. Kalau ibu menyakitinya, itu sama saja dengan menyakitiku. Seketika dadaku terasa penuh. Kata-kata itu menusuk begitu dalam, tapi bukan sebagai luka. Ia seperti obat pada luka lama yang sudah membusuk. Aku ingin berteriak, ingin berlari memeluk Rian. Ingin berterima kasih padanya karena akhirnya ia berdiri di sisiku, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pelindung. Tapi di saat yang sama aku juga tahu. Kalimat itu seperti pedang yang diarahkan langsung ke hati Ibu Sari. Wajahnya mengeras. Ia memalingkan wajah, menahan air mata yang nyaris jatuh. Anak durhaka, bisiknya aku tercekat. Suasana ruangan kembali menegang. Ada yang menutup wajah, ada yang menghela napas panjang, ada yang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan aku tahu, badai ini belum selesai. Aku berdiri di pelaminan dengan tubuh gemetar. Wajahku basah oleh air mata yang tak bisa kuhentikan lagi. Kata-kata Rian masih terngiang di kepalaku. Ia membelaku di depan semua orang. Ia mengungkapkan sesuatu yang selama ini hanya menjadi luka dalam hatiku. Tapi justru karena itu, suasana semakin panas. Ibu Sari menunduk, wajahnya kaku, suaranya parau. Anak durhaka, tegas sekali kau menjelekkan ibumu di depan orang banyak. Kalimat itu menghantam ruangan, membuat semua orang yang menyaksikan semakin tegang. Beberapa tamu menatapku dengan iba, beberapa menatap Rian dengan kaget, dan beberapa hanya menggelengkan kepala seolah tak percaya apa yang mereka dengar. Aku menahan napas, menatap Rian. Aku takut.
Aku takut kata-kata itu akan menggoyahkan hatinya. Tapi Rian tetap berdiri tegak. Sorot matanya tidak berubah, penuh keyakinan. Ia melangkah maju sedikit, berdiri lebih dekat ke arah ibunya. "Bu," katanya dengan suara berat, "saya bukan anak durhaka. Saya hanya tidak mau lagi menutup mata. Saya sudah terlalu lama berpura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Tapi hari ini, di hari pernikahan saya tidak akan membiarkan Maya menanggung semuanya sendirian." Tangisku pecah lagi. Aku pun ingin menahan, tapi tidak bisa. Kata-katanya seperti membuka semua luka lama yang selama ini kupendam. Rian menoleh ke arah tamu undangan. "Bapak, Ibu, semua yang hadir di sini. Saya tahu apa yang Anda lihat barusan, Maya menendang ibu saya. Itu terlihat kasar, tidak sopan, tidak pantas. Tapi tidak ada seorang pun dari Anda yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini." Ruangan makin hening. Suara bisikan pun berhenti. Semua fokus pada setiap kata yang keluar dari mulut Rian. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Selama bertahun-tahun saya mencintai Maya, ibu saya tidak pernah benar-benar menerimanya. Di depan orang banyak, ibu bisa tersenyum, bisa terlihat anggun, tapi di balik itu, Maya selalu jadi sasaran. Kata-kata pedas, sindiran, bahkan penghinaan. Berulang kali Maya diperlakukan seperti orang asing, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Semua yang selama ini kutahan, kini diumbar di depan tamu. Aku merasa malu, tapi di saat yang sama, aku merasa ada keadilan yang akhirnya mulai terungkap. Aku tidak bisa hitung berapa kali Maya menangis di bahuku. Suara Rian bergetar, tapi yang jelas, aku tahu setiap tetes air matanya berasal dari luka yang sama. Dari perlakuan yang tidak adil. Dan kalau hari ini ia meledak, itu karena dia sudah tidak sanggup lagi. Beberapa tamu terisak, aku bisa mendengar suara tisu bergesekan, suara hidung diseka. Ada yang berbisik lirih. "Kasihan sekali." Aku terhuyung sedikit. Aku ingin duduk, ingin melarikan diri. Tapi Rian menggenggam tanganku. Hangat, kuat, membuatku bertahan. Ibu Sari menatap Rian dengan mata memerah. Ia tampak marah sekaligus goyah. Kamu tegas sekali membela dia dibandingkan ibumu sendiri." Rian menggeleng. "Aku tidak membela siapapun, Bu. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran yang selama ini ibu tutupi." Ia menatap ibunya dengan mata basah, suaranya melemah tapi jelas. "Bukankah ibu selalu bilang keluarga adalah tempat di mana kita saling melindungi? Tapi kenapa ibu tidak pernah melindungi Maya? Kenapa ibu malah melukainya?" Aku terisak keras. Kata-kata itu menusuk. Aku tahu betapa sulit bagi Rian untuk mengatakannya. Tiba-tiba salah satu tamu, seorang lelaki paruh baya yang tampaknya kerabat dekat keluarga Rian, berdiri. Suaranya berat. "Sorry, apakah benar itu semua?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan menahan napas. Semua menatap Ibu Sari, wajahnya pucat. Tangannya bergetar, bibirnya kaku. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Air matanya akhirnya jatuh. Ia buru-buru menunduk, seolah menutupi wajahnya. Aku tidak pernah melihatnya seperti itu. Selalu anggun, selalu tegas, selalu tampak kuat. Tapi kali ini, ia rapuh. Rian meremas tanganku lebih erat. "Bu, saya tidak ingin mempermalukan ibu. Saya hanya ingin semuanya jujur. Maya tidak pantas dipandang sebagai orang jahat hari ini. Ia hanya manusia yang akhirnya tidak sanggup lagi menahan." Tangisku makin pecah. Suasana ruangan penuh isak pelan dari tamu-tamu. Beberapa bahkan berdiri, menepuk pundak pasangan mereka, seolah terhanyut dalam emosi. Aku menatap Rian, mataku basah. Suaraku hampir tidak keluar. "Rian," bisiku ia menoleh padaku, tersenyum kecil meski matanya juga berkaca-kaca. "Aku ada di sini, Maya. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian lagi." Kalimat itu membuatku runtuh. Semua luka, semua sakit, semua ketakutan yang kupendam bertahun-tahun, pecah sekaligus. Aku bersandar di bahunya, menangis tanpa peduli lagi pada ratusan mata yang melihatku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terlindungi. Tapi di sudut mataku, aku masih bisa melihat Ibu Sari. Ia menunduk, tubuhnya bergetar, entah karena marah atau karena hatinya benar-benar tersentuh. Yang ku tahu, luka ini sudah terbuka. Tidak ada jalan kembali. Tangisku belum juga reda. Bahuku bergetar, air mataku mengalir deras, dan aku bersandar di dada Rian yang tetap tegap di sampingku. Semua tamu masih diam, sebagian hanya berbisik lirih, sebagian sibuk menunduk menahan haru. Atmosfer ruangan berubah. Bukan lagi riuh penuh gosip, tapi hening yang syarat dengan emosi. Aku bisa mendengar isakan kecil dari beberapa meja.
Ada yang memeluk pasangannya, ada yang menghela napas panjang. Mungkin mereka melihat luka dalam keluargaku dan Rian sebagai bayangan luka mereka sendiri. Aku menarik napas dalam, mencoba menguasai diriku. Tapi setiap kali aku menatap wajah Rian, aku kembali merasa luluh. Ia masih menggenggam tanganku erat, seakan tidak akan melepaskannya lagi. Di hadapanku, Ibu Sari masih menunduk. Bahunya naik turun, tangannya meremas sapu tangan, wajahnya tersembunyi di balik rambut yang sedikit terurai. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Apakah ia marah, tersinggung, atau tersentuh? Rian akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan suara lebih lembut. "Bu," katanya pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang. Aku tahu mungkin aku salah cara. Aku tahu mungkin kata-kataku tadi menyakitkan, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku mencintai ibu. Aku juga mencintai Maya. Aku hanya ingin kita bisa benar-benar menjadi keluarga tanpa ada yang tersakiti. Dadaku kembali bergetar. Kata keluarga yang keluar dari mulut Rian seperti doa yang sederhana, tapi syarat makna. Beberapa tamu mengangguk kecil seakan setuju dengan apa yang ia katakan. Namun Ibu Sari masih diam. Ia hanya duduk menggenggam sapu tangan lebih erat. Aku bisa melihat jemarinya gemetar. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri. Suaraku masih serak. "Bu!" Aku menelan ludah, suaraku hampir hilang. Saya minta maaf. Beberapa orang menoleh padaku. Jelas tidak menyangka aku yang pertama mengucapkannya. Rian menoleh, matanya melebar. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan. Saya tahu apa yang saya lakukan tadi salah. Saya tahu saya mempermalukan ibu, mempermalukan keluarga, bahkan mempermalukan diri saya sendiri. Saya tidak seharusnya meluapkan emosi dengan cara itu. Aku berhenti sejenak, menahan tangis. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya lelah dipandang tidak cukup baik. Saya hanya ingin diterima. Hanya itu. Suasana ruangan benar-benar hening. Suara sendok yang jatuh pun mungkin akan terdengar jelas. Aku menatap Ibu Sari dengan mata basah, memohon, meski aku sendiri tidak yakin pada apa yang akan terjadi setelahnya. Lalu perlahan, Ibu Sari mengangkat wajahnya. Air matanya mengalir. Aku terpaku. Aku tidak pernah melihatnya menangis seperti itu. Selalu tegar, selalu dingin, selalu menjaga wibawanya. Tapi kali ini, ia rapuh. Suara Ibu Sari bergetar ketika ia bicara. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Kalimat sederhana itu membuatku tersentak. Aku takut, lanjutnya. Aku takut Rian salah memilih. Aku takut dia disakiti. Aku hanya tidak percaya ada orang yang benar-benar tulus mencintainya. Aku pikir kamu hanya akan membuatnya menderita. Itu sebabnya aku menolaknya sejak awal. Tangisku pecah lagi. Aku menggenggam tangan Rian lebih erat. Tapi ternyata, suaranya makin serak. Aku melihat sendiri hari ini, kamu yang paling terluka justru karena aku. Kamu tetap bertahan, tetap mencoba, meski aku terus mendorongmu menjauh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mungkin, akulah yang salah. Akulah yang membuat luka ini semakin dalam. Tamu-tamu mulai berbisik lagi, tapi kali ini dengan nada iba. Ada yang bahkan meneteskan air mata. Aku menatap Rian, lalu kembali menatap Ibu Sari. Dadaku sesak, mataku kabur oleh air mata. Bu, suaraku nyaris berbisik. Saya tidak pernah ingin mengambil Rian dari ibu. Saya justru ingin menjadi bagian dari keluarga ibu. Saya ingin bisa dicintai, bisa diterima. Saya tidak sempurna, tapi cinta saya pada Rian. Tulus. Demi Tuhan tulus, Bu. Ibu Sari menurunkan tangannya perlahan. Matanya merah, wajahnya lelah, tapi ada kilatan berbeda di sana. Bukan lagi tatapan benci atau sinis. Ada keraguan. Ada luka. Tapi juga ada pintu kecil yang terbuka. Ia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Entahlah, mungkin aku terlalu keras. Mungkin aku terlalu buta oleh rasa takutku sendiri. Tapi, kalau Rian yakin padamu, kalau kamu bisa mencintainya seperti ini. Suaranya melemah. Mungkin aku harus belajar percaya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Tangis bahagia dan lega bercampur menjadi satu. Rian mengusap punggung tanganku. Senyumnya tipis, tapi penuh makna. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan pelan. Seakan lega melihat percikan harapan yang mulai muncul. Suasana ruangan berubah dari tegang menjadi haru. Aku mengusap air mataku, lalu berkata dengan lirih. Terima kasih, Bu. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Ibu Sari mengangguk. Tidak banyak, tidak manis, tapi cukup. Itu awal dari sesuatu. Aku tahu perjalanan masih panjang.
Luka ini tidak akan sembuh hanya dalam 1 hari, tapi setidaknya sebuah jembatan sudah mulai dibangun. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahanku akan berakhir dengan tangis, sorak haru, dan pelukan. Bukan sekadar pesta meriah, bukan sekadar gaun indah atau foto yang sempurna, melainkan sebuah perjalanan emosional yang membuatku merasa manusiawi. Setelah Ibu Sari menurunkan gengsi dan mengakui perasaannya, suasana ruangan berubah. Beberapa tamu berdiri, menepuk tangan dengan penuh haru. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang berbisik satu sama lain dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka tidak lagi memandangku sebagai pengantin wanita yang mempermalukan keluarga, melainkan sebagai seseorang yang berani memperjuangkan cintanya. Rian meraih tanganku, mengangkatnya tinggi di hadapan semua tamu, seakan ingin menunjukkan bahwa aku bukan lagi berdiri sendirian. Sorak dan tepuk tangan semakin keras, memenuhi aula yang semula dipenuhi ketegangan. Aku tersenyum samar, masih dengan mata basah. Aku menoleh pada Rian, melihat senyum tipis di wajahnya. Senyum yang sederhana, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat untuk menemaniku menempuh jalan panjang bernama pernikahan. Ibu Sari duduk di kursinya, wajahnya masih merah, tapi ia sudah lebih tenang. Aku bisa melihat bagaimana beberapa kerabat mendekatinya, memeluknya, dan menepuk bahunya. Seakan semua orang tahu bahwa di balik kerasnya sikap seorang ibu, selalu ada ketakutan yang rapuh. "Bu," panggil Rian lembut. Ia menunduk di hadapan ibunya, masih menggenggam tanganku. "Mulai hari ini, biarkan kita membangun keluarga bersama. Tanpa rahasia, tanpa luka yang disembunyikan, aku ikut menunduk. Meski hatiku masih diliputi rasa canggung, aku tahu inilah waktunya. Aku berjanji akan menjaga Rian, Bu," kataku pelan tapi mantap. "Dan aku juga ingin menjaga ibu kalau ibu mengizinkan." Ibu Sari menatapku lama. Tatapannya tidak lagi setajam dulu, meski masih ada sisa keraguan. Tapi di dalam sorot matanya, aku bisa merasakan benih penerimaan. Perlahan ia mengangguk. "Aku akan mencoba." Suaranya serak, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak oleh haru. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih hangat, lebih ikhlas. Suasana pernikahan yang tadinya hampir berubah menjadi skandal kini, bertransformasi menjadi momen yang tidak akan dilupakan siapapun yang hadir. Malam mulai turun. Setelah rangkaian acara usai, sebagian besar tamu pulang dengan senyum puas, membawa cerita yang mungkin akan mereka kenang seumur hidup. Sementara itu, aku dan Rian duduk berdua di kamar pengantin. Ruangan itu hening, hanya ada suara detak jantungku yang masih berpacu cepat. Aku melepas hiasan kepalaku. Rambutku berantakan, wajahku kusut dengan bekas air mata. Aku menatap cermin lalu tersenyum pahit. "Aku pengantin paling berantakan yang pernah ada," gumamku. Rian tertawa kecil di belakangku. Ia duduk di ranjang, masih mengenakan jasnya, tapi dasinya sudah longgar. "Tidak, kamu pengantin paling kuat yang pernah ada," ujarnya sambil menatapku penuh arti. Aku berbalik, menatapnya dengan mata yang kembali hangat. "Aku takut, Rian." "Takut apa?" tanyanya lembut. "Takut semua ini hanya sementara. Takut ibu kembali membenciku. Takut aku gagal menjadi istri yang baik." Rian bangkit, mendekat, lalu meraih kedua tanganku. Ia menatapku dalam-dalam. Wajahnya tenang tapi penuh keyakinan. "Maya, tidak ada yang sempurna. Aku pun tidak. Tapi aku tahu satu hal. Aku memilihmu dan aku akan terus memilihmu. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Aku menutup mata, air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku memeluknya erat, seakan tak ingin melepaskan. Dalam pelukannya, aku merasa aman, merasa cukup. Beberapa hari setelah pernikahan, hidup kami mulai berjalan seperti biasa. Tapi ada yang berbeda, Ibu Sari. Ia memang tidak langsung berubah menjadi sosok mertua yang hangat dan penuh kasih. Kadang tatapannya masih tajam, kadang ucapannya masih kaku. Namun aku bisa melihat usaha kecil darinya. Ia mulai menyapaku meski singkat. Ia mulai bertanya tentang kabarku meski dengan nada datar. Dari sekali waktu ini ia bahagia mengirimkan makanan ke rumah kami, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulihat darinya. Itu mungkin hal kecil, tapi bagiku itu besar. Aku belajar bahwa penerimaan tidak datang dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang baru ditanam. Harus dirawat, diberi ruang, dan diberi waktu. Dan aku siap merawatnya. Kini, setiap kali aku mengingat hari pernikahanku, aku tidak lagi merasa malu atau sakit hati. Aku justru merasa bersyukur. Karena dari momen yang kacau,
Dari luka yang terbuka di depan semua orang, lahirlah sebuah awal yang baru. Bukan hanya awal bagi aku dan Rian sebagai pasangan suami istri, tapi juga awal bagi keluargaku dan keluarga Rian untuk belajar menerima, memaafkan, dan membuka hati. Aku menatap cincin di jariku, lalu tersenyum. Selamat datang di awal yang baru, Maya, bisiku pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa badai yang sudah kulewati hanyalah permulaan menuju langit yang lebih jernih.